One, two, three, four. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Masih di coklat kita, obrolan warung kopi bersama saya Ipang dan saya Anji dan kami adalah Anjing. Ini kita udah di episode kedua di obrolan warung kopi, di coklat kita obrolan warung kopi. Jadi mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Ya sebenarnya sih memang buat menertawakan diri sendiri itu yang paling pas kayaknya ngopi ya. Sambil ngopi. Dan jangan lupa ekstrakan harimu ya. Oh iya dong. Nggak sah kalau belum ada kreteknya. Karena katanya untuk menikmati kopi itu katanya akan lebih enak bila ditemani oleh sebatang jarum coklat. Mari kita buktikan. Mari kita ekstrakan harimu ya. Mungkin ini ngopi, nertawain diri sendiri dan ekstrakan harimu. Bang Ipang, pandemi ini apa yang terjadi sama hidup Bang Ipang? Banyak banget, Ji. Misalnya? Ya mungkin kita di posisi yang sama ya, di profesi yang sama. Kita ngerasain cuma dapet 3 bulan di awal tahun, Januari, Februari, Maret. Gue malah nggak dapet apa-apa. Ah masa? Serius, jadi gini, Januari tuh gue adalah waktunya liburan setiap tahun, ya kan? Umumnya pasti gitu. Ya. Nah. Bulan Februari kemarin gue workshop untuk bikin album. Oh iya, gue lihat. Ya. Rencananya gue mau bikin 2 album di tahun 2020, jumlahnya 20 lagu. Bulan Maret baru mulai manggung nih. Dapat tapi? Sekali. Habis itu berarti sekali itu untuk menutupi sampai saat ini? Iya, jadi memang di tahun 2020 ini cuma ada 3 bulan sebenarnya Bang. Januari, Februari pandemi. Udah. Pandemi itu berbulan-bulan gitu ya? Iya, sampai Desember belum kan? Tapi sebenarnya kan kita di akhir 2019 kita udah dengar woro-woro ini, walaupun belum masuk ke negara kita ya. Ya, kita waktu itu udah mulai. Udah ada warning lah. Gue tuh malah baru nangkep-nangkepnya tuh di bulan Februari lah awalnya pas lagi mulai workshop. Mungkin lo dan manajemen udah sempat ngobrolin di akhir tahun ketika memang nanti kalau sampai negara kita ada pandemi, apa yang bakal kita lakukan? Enggak tuh. Karena waktu itu emang nggak tahu gue sih sama tim ya merasa ini bakal udahlah nyantai gitu. Iya. Ternyata memang berarti sangat tidak terprediksi ya. Begitupun di gue dan tim. Berarti buat Bang Ipang ini berasa banget ya pandemi. Banget Lanji. Setidaknya yang bisa gue prediksi adalah jatah untuk beli sampo itu berkurang. Lo pasti butuh ini dong. Beli sampo dan makanan kucing yang jelas. Gue sampai kadang-kadang kalau lagi kasih makan kucing gitu ya, kan kucing tuh sehari makan 2 kali. Kebetulan kucing kita sedikit sih, sekitar 22 atau 25 gitu. Anjrit, itu mah nggak dikit tuh. Ya dia ada di situ dan kayaknya kita dipercaya untuk dititipkan, ya sudahlah biar. Jadi kadang-kadang gue tuh sampai ngomong sama Pus, tolong dong Pus. Pus tolong dong jangan dipus. Pus tolong dong Pus, bagi 2 sama gue. Jangan sampai nanti over budgetnya cuma di makanan dia. Karena itu makanan yang dalam kemasan gitu. Iya, makanan kemasan. Oh, yang nggak boleh disebut mereknya itu yang Whiskas itu kan? Bukan ya? Ada supply nggak nih? Kalau ada supply gue sebutin nih. Nggak boleh nyebut merek ya? Boleh. Ada supply-nya? Jangan sampai nyebut Whiskas lah. Jangan. Oh, jangan sebut Whiskas dan Friskies jangan ya? Iya. Oke. Whiskas bener nggak sih? Gila, kita nyebutin berapa kali? Bayar. Episode 2, kami masih butuh. Gue butuh banget makanan kucing gratis. Jangan sampai lupa sama PPKN. PPKN itu artinya adalah para penikmat. Bukan. Para penutur kopi Nusantara. Woi, udah mulai lancar. Ya. Ini Kang Ipang tuh jarang banget loh bicara gini, bikin video-video belum konten. Pernah kayaknya, saya inget gue belum pernah. Jadi ini pertama? Ini pertama kali. Gila, gue menggagahi dia. Anjrit. Gue merasa kotor gini sekarang. Kang Ipang, tahu nggak tebakan ini? Musisi apa
yang lahirnya di mall. Musisi yang lahirnya di mall. Heeh. Ipang BIP. Bandung Indah Plaza. Pas banget kita lagi ada di Bandung nih. Iya, Dan iya, pas iya. Banget Lagi lagi di ada di Kopdar 26 di Bandung. Dan kayaknya kita seru deh kalau ngobrol sama tuan rumah. Sama Kang Harus sih, Kang sih. harus kita harus tahu ini apa yang disediain di Kopdar ini apa aja, binnya pakai apa. Ya pokoknya kita ngomong lebih seru lagi. Ya, kita undang nih. Siapa sih baristanya atau ownernya yang Kang Hatebreed. Kang Hatebreed. Kang Hatebreed ya. Hatebreed. Aduh sih. Begini mau gini. Ini adalah satu efek pandemik. Jadi kita bingung untuk wah kalah. Oke. Push up. Gue udah disuruh pusat. Kang Hatebreed apa kabar? Ya Apa gini kabar, aja lah. Kang? Pandemi. Kang UG aja lah. Hah? UG aja. Tahu nggak kenapa saya panggil Hatebreed? Kenapa? Itu bajunya. Oh iya sih. Hate baret gitu kalau bahasa Sunda. Oh, hate baret. Tahu? Enggak. Hate itu hati. Ya. Baret. Baret itu Luka. gitu. Galawers. Gila itu jauh banget. Hatebreed itu kan Ben apa? Kan ini di Bandung ya. Ah. Kudu Nyunda gitu kan. kudu Nyunda. Hate Iya. baret jadi. Nyunda tuh yang aing-aing gitu bukan? Kurang, tadi kan udah diajarin. Oh, enggak tapi Milenial sekali. tapi sekarang tuh lagi ada kecenderungannya Gimana? orang-orang kota bahkan bukan cuma orang Bandung itu nyebutnya sekarang aing mah gitu. Aing rek modal gitu. Itu artinya apa tuh? Pengen boker. Oh, pengen boker. Ya udah, bentar ya. Kang Uge, Ya. ini di Kopdar 26 tempat kopi yang tadi saya lihat ini ya orang banyak Rame. datang ke sini. Banyak. Buka jam berapa di sini? Siang sih jam 10-an juga udah buka. Jam 10 udah buka? Dari jam segitu udah Jam segitu. udah rame kayak tadi waktu kita datang. Ya kalau dari pandemi gini ya gitu sih. Itu termasuk nggak rame. Berarti pernah ada peaknya lebih dari ini. Lebih ada Pak. Sering dulu. Lebih sering. Enggak pas di pandemi ini. Pas di pandemi ya gini aja ya. Oh, tapi segini aja. Tadi Stabil. itu ya tadi itu sih rame lah ya. Ini kopi dari sini ya? Ya. Kita coba ya. Ini apa sih? Siap enggak? Ini teh tubruk deh. Tubruk, terus pakai binnya. Pakai beatsnya yang robusta Jawa Jawa Temanggung. Oh, Temanggung. Iya. Jawa Tengah ya. Temanggung Jawa Tengah ya. Iya. Enak banget. So Gak tahu so lagi mau asik. mati So gue. asik, so asik. Gila mau So mati, asik. mau mati, So enak asik, banget. Padahal dia kopi fashion banget. Oh, pantesan. Iya, Lo- jadi kalau lo belum nonton yang episode ini, lo mundur dulu, lo lihat gimana dia fashionnya terhadap kopi. Jadi kalau dia ngomong sekarang, gila enak banget, so asik banget. Enggak, Kak Ipang, gue tuh berusaha menunjukkan kalau selebgram, influencer, itu kalau nge-review tuh gitu. Pokoknya kalau Over gitu ya. ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kopinya enak banget mau mati gitu. Itu Ya itu kopi apa sianida sih? kopi apa sih Anida? Terus kalau buat lo yang Mati. lo tiap hari ngurusin orang minum kopi, tiba-tiba ada yang minum kopi kayak gini. Udah ada belum yang kayak gitu? Udah ada belum yang begitu minum lo habis bikin kopi terus mau mati gitu kayaknya udah pernah ada belum? Ya kalau ada pun ya paling saya Lo cepat. matiin Intensitas orang yang memesan kopi fashion sama kopi hitam itu banyakan mana Kang? Di sini. Banyakan Di sini yang ya. Fashion sih pasti. Banyakan yang fashion. Iya. Soalnya jarang gitu yang kuat kopi pahit gitu ya. Kopi hitam kan identiknya kopi pahit. Padahal sebenarnya kan kadang-kadang merasakan kopi pahit itu justru paling nggak kita ngerasain lagi dari berbagai beans yang tumbuh dan roastery yang ada itu punya karakter sendiri-sendiri dan menurut saya itu nggak ada habisnya Kang, gitu loh. Padahal ya kalau menurut saya sih ya, kalau yang disebut kopi pahit itu mah ya old school sih orang tua zaman dulu gitu ya. Orang tua kita lah. Sebenarnya bukan kopi pahit gitu. Kopinya Kopi kopi tapi ya harus pahit. Kopi justru harusnya pahit. Pahit.
Kan itu original rasanya itu. Cuman kan sekarang berkembang ya, nggak melulu harus pahit, jadi ada rasa yang lainnya juga gitu. Nah tapi jagoan dari Kopdar 26 ini kopi apa? Ya. Jagoannya lah. Yang paling Signaturnya hits, ya. Nah hits signaturenya yang harus Ya. kalau datang ke Kopdar 26 di Bandung ngopi harus Di sini pesan ada kopi apa? Cikodar, ada Koramil. Apa tuh? Cikodar, Koramil. Koramil. Itu ya standar sih kopi susu biasa aja ya. Kopi susu. Es kopi susu. Nah, kalau koramil? Kalau Koramil itu pakai essence ram gitu. Jadi ada aroma-ramnya. Oh, ada alkoholnya. Tapi nggak pakai alkohol. Oh, ramnya? Ramnya essence aja. Oh, Cuman essence. Oh iya barista. Siap. Oh iya ya. Oh. Oke, jadi ada closing statement dari Kang Uge untuk orang-orang yang suka ngopi yang datang ke sini ataupun buat para coklat friends apa? Ya enjoy your coffee lah before you die. Jangan sampai mati. Gara-gara ngopi lah. Repot. Enjoy your coffee before you die. Terima kasih buat Kang Makasih. Uge ya. Sama-sama. Atur nuhun. Turun kan? Satu nuhun sami-sami. Sweet lagi. Oke, menang lagi. Kalah lagi gua. Selamat kerja, Kang. Atur nuhun, Kang Atur Uge. nuhun. Semoga tetap stabil kopinya. 1, 2, 3, 4. Obrolan warung kopi. Suara gue kayak Anji ya. Mari ngopi lalu makan diri sendiri. Gabut, maunya gue yang nyanyi. Gue lupa gimana main Grants nih. Oh, dia naiknya 1,5 kan ya. Kopiku. Enggak Grants suara lu. Enggak. Kopiku. Iya iya. Tumpah. Kopiku. Kopiku. Tumpah. Seduh kopimu. Enggak, gua nggak grunge. Tapi gue punya band grunge. Masa? Punya band grunge gua. Kayak gimana lagu Grants-nya? Nih lagunya gini. Lupa gua. Kita bilang janganlah membuat yang goblok terkenal. Wah. Kenapa tiba-tiba obrolan warung kopi ngomongin grunge? Pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Oke. Jadi Kang Ipang itu memang grunge banget. Kalau saya mengaku grunge. Seperti cinta. Sedang. Seperti getar. Enggak usah. Copyright, lah, copyright. Gue yang nulis ngehe. Tetap publishernya nanti yang copyright. Bon royaltinya Aman berapa ya? sih? Aman kan? Hah? Lah, gue pernah diklaim gara-gara gue nyanyiin lagu gue. Masa? Iya. Iya publisher. Coba lo nyanyi lagi deh, diklaim lagi nggak sekarang? Oh enggak, kalau yang ini indie soalnya. Nggak boleh. Yang suka maju tuh indie, makanya gue perlu gue punya band yang Oke. indie banget. Oh, jadi nggak akan ada masalah Indie sama. banget. Anjir. Anak indie. Udah, anak grunge siapa? Anak grunge Ya, gue mau lihat. kita panggil anak grunge yang juga seorang pecinta alam. Woi. Wih. The one and only. Ayo. Seperti cinta, seperti getar di sini, seperti api. Woi, Reman. Tungka. Gimana bang? Apa Iya. kabar? Udah sampai mana alamnya? Kadang astral. Pegel kayaknya nih. Bintang tamunya narasumbernya pegel kayaknya kalau sampai ke astral. Gua tuh udah bertahun-tahun sama Yes. Raymond itu cuma ketemu di lini masa. Apa tuh? Timeline. Ya kan? Asik kan? Asik gak, Pak? Bahasa gue ini banget gak? Sastra banget. Iya. Lini masa. Iya. Ya kan? Sekarang di coklat kita obrolan warung kopi ketemu. Aduh, kaki gue nyangkut.
Kita sekarang Lu ngobrolin mau tentang ngasih tahu sepatu lo ya? Apa? Lu ngomong kaki lo nyangkut. Enggak, ngomong jangan. aja. Brandnya beda. Brandnya beda. Gue Jangan. tahu. Brandnya beda. Nanti jangan. Masa? Sepatu gue dikasih teman. Gue juga. Jadi kita ngobrolin soal anak grunge-nya dulu atau pecinta alam ini. Kang boleh Ipang. bagi. Sikat. Emang enggak Sama ekstra jamin kan hari? coklat juga. Oh. Cuman kan kalau yang ini ekstra. Ekstra, biar lebih ekstra harinya. Mon, Naon? lebih senang diajakin ngobrol tentang alam, Alam. atau tentang musik? Alam dan musik nggak bisa dipisahkan. Jadi dua-duanya. Masa sih? Iya dong. Kadang kita ketika berada di alam, kita bicara tentang musik, kita menikmati musik, bahkan menciptakan musik malah lebih efektif di alam. Di kan? alam. Oh iya kayak tadi Kang Ipang Iya, pernah iya. cerita tuh. Tapi emang, tadi cerita. emang lu spesifik grunge gitu. Maksudnya ketertarikan lo memang selalu, maksudnya gini loh. Kita kan spontan bikin lagu. Iya. Memang lu selalu ke arah grunge atau gimana? Sebenarnya semua suka, cuman kalau boleh dikerucutkan, tetap gue mengiblatkannya grunge. Ya sama lah kayak kita. Iya. Kita. Gue kadang-kadang kalau belakangan ini mau nyiptain lagu apa, jadinya lagu apa sih? Karena sebenarnya kalau buat gue pengkotakan musik tuh maksudnya kayak oh lo anak grunge, lo anak punk, lo Iya, anak nyokap iya. gitu. Buat gue tuh Ya, semua agak-agak juga anak nyokap kali. iya juga. Enggak, soalnya gini, gue jujur ya, agak bingung untuk masalah klasifikasi jenis musik. Pernah gue satu kali manggung lagu gue yang Sahabat Kecil, teng deng denoneng, deng deng denoneng, begitu turun, bang lu rock and roll banget. Gue tuh setengah mati nyanyi folk, gue bilang gitu, kayak Black lo, gue bilang masih, lu rock and roll banget bang. Ya sudah, tapi memang itu yang terjadi kan. Iya, Makanya lagi-lagi kita ngomong segmen musik nih, sebenarnya kalau menurut lo, orang-orang yang bermain grunge itu memang dia sadar dengan gue mesti bikin grunge kayak let's say kayak Pearl Jam atau Soundgarden, memang mereka sadar betul mereka mau main. Sebenarnya sih kan enggak kan, kalau kita Oke. bicara ya mungkin Seru Bang nih. Ipang lebih tahu lah. Maksudnya cikal bakal ketika kuartet 4 itu bikin, ada Andy Wood ketika bikin Mother Love Bone. Asik. Asik. Yes. Nih gokil nih. Oke, ntar kita cross check di Google ya. Ayo lo. Ayo lo. Kagak, kalau dulu kan kita modalnya majalah Kerang sama Hit Parader. Nah. Jadi itu tergantung siapa yang bapaknya duta besar pulang dari luar negeri bawa majalah itu. Zaman dulu tuh referensinya tuh tergantung kata om gue ya, Ji. Gue juga nggak tahu. Gue sih udah zaman Google. emang waktu itu kakek gue juga ngomong gitu. Lanjut lebih ngehe lagi lo kalau Bang. Terusin. Terusin. Ini katanya obrolan kopi cuma Iya, dua. iya, udahlah. Cuma dua ini. Kopi nambah satu lagi. Ini ada Koramil. Koramil. Ya kan Koramil kan tadi kan. Jadi soal musik grunge tadi gimana? Ya kalau misalkan kita bicara histori kan, ketika Andy Wood bikin Mother Love Bone Mother kan Love Iya. Bone, oke. masih dalam apa ya, koridornya hairband saat itu. Koridornya glam rock kan ketika Oke, itu. ya karena itu lagi besar-besarnya di 80-an glam rock Iya, ya. Oke. dan orang selalu mengkotak-kotakan grunge itu suara harus serak segala macam, sedangkan Andy Wood itu melengking. Iya, melengking, iya. Hingga akhirnya ketika dia meninggal, 4 orang ini mulai muncul kan, Nirvana, kemudian Temple of the Dog. Temple of the Dog yang akhirnya pecah jadi Pearl Jam dan Pearl Jam dan Soundgarden. Oke. Artinya sebenarnya mereka sendiri nggak mengklasifikasikan sih menurut gua. Originalitas mereka lah yang akhirnya melebur jadi satu, orang menyebut that's grunge gitu. Tapi era glam rock itu merasa dihancurkan ya sama adanya grunge. Iya, karena gini, kalau gue ngeliat waktu di era grunge itu sebenarnya kan mereka berangkat dari anti kemapanan ya, Iya. dengan cara tampilannya. Tapi Dekat dengan masyarakat. iya, dekat. Glam rock itu kan ya glam sesuatu yang glam gitu loh. Tiba-tiba hancur dengan pasar itu ya saat itu, sampai Tampilan seadanya flanel, Seadanya. celana sobek-sobek lusuh, Seadanya. kaum kucel. Kaum kucel. gue pakai flanel loh, karena bintang tamunya. Oh, Gue udah nyiapin flanel. Tahun 9 berapa nih flanel? Oh, gua anak alam banget. Wih, ada sponsor di dadanya. Kata Raymond, anjir beda.
Anjir nggak lokal. Gak mau sih. Yang mana? Yang mana yang nggak mau? Yang lokal. Oh, Udah ditawarin. kita coba lagi ya. Mau nggak? Bisa diatur, ada orang dalam. Oh, orang dalam ya. Kita sekarang ngobrolin soal alam deh. Oke, Karena tadi- Raymond ini kalau jadi maksudnya memang untuk musik dia kan memang penyuka grunge. Tapi apa yang lo citrakan personal lo tuh di media sosial tuh adalah memang Raymond yang pecinta alam, avanturir. Ya. Avanturir nggak sih? Ya, aventurir itu kan bahasa Berpindah-pindah. bertualang lah. Oh, itu petualang. Ya, avanturir itu bertualang gitu ya lo ngambil pas. Lo memang mencitrakan diri lo seperti itu atau itu memang sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya? Sebenarnya sih ya tumbuh dengan sendirinya ya, organik gitu. Ketika SMA, kuliah, Lu dari SMA melakukan iya gitu, Sispala. berpetualang ini. Kemudian kuliah itu hanya sekedar mengisi waktu luang, tapi banyak menghabiskan waktu di sekrek Mapala gitu kan. Akhirnya terus menerus ya sampai sekarang gitu. Dan kalau memang tiba-tiba mulai syuting di dunia film segala macam ya itu hanya bonus lah. Tapi dulu lu bermula dari dunia entertainment kan? Iya. Maksudnya memang lu dikenal sebagai pemain film dan lain-lain yang ternyata lu adalah pencinta alam dan akhirnya Sampai sekarang malah pencinta alamnya yang lebih malah Oh. orisinil lah ya. Iya. Gitu. kalau gue lihat lu tuh lebih ke aktivasi gini lah, kalau misalnya kita ngobrolin gunung tuh berarti orang kebanyakan mendaki gunung. Ya. Tapi kalau gue lihat lu tuh kegiatan lu tuh justru di kaki gunung. Sebenarnya kalau memang untuk menuju puncak gunung gitu udah karena alhamdulillah udah sering ya. Udah sering. Jadi gue ngerasa bahwa untuk menuju puncak itu kan sebenarnya pembuktian rata-rata orang berhasil gitu. Atur nuhun Kang. Atur nuhun Kang. Lah kok beda sendiri nih? Dibedain. Dibedain. Gitu. Jadi tapi sebenarnya ada hal yang bisa kita dapat di luar sampai di puncak gunung. Sebelum mendaki gunung kita baiknya melakukan sosped atau sosialisasi atau sosiologi penduduk gitu kan. Sosped Gitu. sosialisasi Penduduk. penduduk. Gitu. Oke, Jadi, maksudnya tuh gimana? artinya tuh kayak sowan lah, ada unggah-ungguhnya. Unggah-unggu. Oke. Itu kan yang harusnya Tapi baiknya ini kan dilakukan. pengalaman ini setelah lu berkali-kali naik ke puncak dulu kan, baru akhirnya ternyata ada bawahnya. Enggak yang juga gua- sih. Kalau Nggak. di gua sudah melakukan hal itu gitu. Dari awal memang Karena kan lo- sebelum naik ke atas pasti ke bawah dulu kan. Kita Iya, masuk iya. ke kawasan kaki gunung, ke kawasan perkampungan di wilayah sebelum masuk Taman Nasional itu Iya, gitu iya, kan. Ya artinya zaman dulu mah pendakian dibanding zaman sekarang beda gitu. Kalau zaman dulu tuh orang pendaki itu ada unggah-ungguh gitu. Datang minta izin segala macam, membeli barang bahan dari warga di Lokal. sekitar. Oh, jadi warga lokal. nggak bawa dari rumah. Nggak bawa dari rumah. Karena dengan itu berarti sosped itu kita mensejahterakan masyarakat Yes, di di gunung kawasan tersebut, di kawasan tersebut. Artinya cukup memberikan sumbangsi menggerakkan mikroekonomi mereka lah gitu. Yang terpenting sih sopan santun gitu. Tapi kalau pendaki zaman sekarang Tapi hal-hal seperti ini banyak dilakukan para pencinta alam gitu loh. Emang mereka melakukan etika ini. Beli di situ, bawa. idealnya begitu Bang. Dulu begitu, tapi ke era bergeser. sekarang orang tuh mendaki gunung cuma sekedar ngelihat di handphone, smartphone segala macam, udah daki-daki aja gitu. Terus dari gunung gitu pesan apa pakai ojol? Enggak salah ya. bisa. Kirain begitu di gunung, tar aja pesen pakai ojol gitu. Enggak sih, etikanya sih udah bergeser Oke, sih oke. kalau Sekarang saya. gunung tuh jadi kayak kopi juga sih. Maksudnya kan ada kopi fashion gitu. Nah sekarang mendaki gunung itu juga jadi sebuah lifestyle yang fashion aja. Dan Iya nggak sih? menurut gue sih lebih kepada sekarang tuh sedihnya gue menganggap gunung tuh sekarang sudah menjadi studio Studio. selfie. Itu yang gue sedihkan gitu. Oke, Dan beberapa kawan-kawan lainnya gitu naik gunung hanya untuk selfie. Gini, yang gue tahu semakin banyak orang semakin banyak sampah. Yes, Itu itu selalu. pasti gitu. Dan rata-rata kalau gue bilang yang mendaki gunung sekarang udah bukan pecinta alam lagi gitu kan. Itu tadi orang-orang yang pengen selfie. Standar safety udah dilupakan gitu. Yang daki gunung harusnya pakai sepatu gunung gitu kan. Oke. Nah ini pakai sepatu seadanya, perlengkapan tidak lengkap.
jaket, sudah tahu di gunung itu dingin, tidak membawa. Tidak Pada membawa. akhirnya hipotermia, menyusahkan banyak orang. Nggak, maksudnya ketentuan itu dipublikasikan nggak gitu? Maksudnya kalau lo pengen tahu, lo Google gitu, ada cara-cara Ada. itu? Bahkan Ada di pasti, setiap ada pos, pasti kan. dalam artian sebelum masuk kita harus ngisi registrasi gitu. Iya, iya. Ya mereka nggak lengkap. Nggak, kenapa gue banyak nanya tentang ini? Jujur gue bukan seperti kalian gitu loh. Maksudnya anak gue yang paling besar, dia minta izin mau daki gunung. Itu gue khawatirnya setengah mati. Jujur gue khawatir. Karena pengalaman pertama gue, anak gue bilang, aku mau naik Gunung Pangrango waktu itu, dia bilang. Tapi memang ada kegiatan di sekolah, ada bimbingan, ada pembimbing, dan ada ahlinya emang yang untuk ke sana. Tapi jujur 3 hari itu gue susah tidur. Karena gue nggak ngebayangin, gue nggak tahu, gue nggak punya experience seperti kalian di gunung tuh seperti apa. Gue kebayangnya ya tebing yang nggak ada jalanan, terus mereka harus. Tapi kalau di Gede Pangrango sih itu udah jadi kayak Pasar. udah jadi kayak pasar. Ya mungkin buat anak-anak pemula seperti Ya anak. memang untuk pemula sih di sana oke lah ya. Dan dekat ya. Dekat. Posisi secara Jalurnya posisi juga udah terbentuk banget. Oke. Paling nggak mereka juga apa ya? Kenalan awal lah ya. Iya. Iya. Jadi kalau sama bimbingan yang benar kan pasti diarahin kayak yang tadi masalah sepatu aja. Iya. Ternyata bermasalah. Terus yang paling besar sih adalah sampah lagi-lagi. Betul. Di Gede Pangrango aja dalam setahun tuh bisa berapa ton gitu sampah gitu. Oke. Ya manusianya yang menciptakan sampah. Semakin banyak yang mendaki artinya semakin banyak sampah. Harusnya kalau bisa hindari membawa barang yang berpotensi menjadi sampah. Lebih baik lagi tidak nyampah di atas gitu. Harusnya memang ada di beberapa gunung kan yang mereka memberlakukan ketika lo masuk ke gunung itu dicek kan bahwa Ada kurasi gitu. Iya kan kurasi kan ketika lo keluar itu Cek juga lagi. dicek, kalau misalnya enggak lo didenda. Enggak, itu ada timnya yang Oh ada melakukan di itu. gunung-gunung tertentu ada Kang. Jadi setiap registrasi dicek dulu bang. Dicek dulu yang di dalam tas lo apa aja. Gitu. Lo bawa makanan apa aja dalam bahkan tisu ada mulai Tisu yang basah melarang udah nggak tisu boleh. basah nggak boleh. Karena susah terurai ketika ditanam gitu. Iya. Jadi memang regulasi ini yang memang harus digalakin lah di Indonesia. Mon, apa sih yang lo cari dari kegiatan lo bertualang ini? Ya nyari diri sendiri lah pada akhirnya. Artinya semakin sering kita mendaki, semakin sering berkegiatan di alam, pada akhirnya mencari diri sendiri gitu. Impact ke badan lo ya, maksudnya itu indera-indera Yes, yang ada ini. panca indera kembali aktif, kemudian perasaan, terus menjadi lebih manusia lah kalau buat saya ketika saya berkegiatan di alam terbuka gitu. Bukan ingin menaklukkan alam. Salah, tapi menaklukkan diri kita sendiri. Oh, jadi ungkapan gue bisa menaklukkan gunung ini itu salah. Salah. Karena sebenarnya gunung itu bukan untuk ditaklukkan, Tapi untuk yang menaklukkan diri sendiri ya. karena memang ibaratnya teh gini, kalau di pendidikannya adalah berkegiatan di alam mengandung dan mengundang bahaya. Mengandung dan mengundang bahaya. Oke. Mengundang bahaya itu dari faktor eksternal gitu, objective danger. Jadi bisa jadi bencana, bisa jadi hujan atau cuaca atau bisa jadi Longsor, satwa iya, segala macam gitu, ya. eksternal. Oke. Internalnya subjective danger itu yang mengandung bahaya. Kebalik, mengundang bahaya. Apa tuh? Kelalaian, Oh. mental, Oke. ketidaklengkapan barang-barang. Ketidaksiapan ya. Nah, itu kan artinya mengundang gitu. That's why itu tadi menaklukkan diri sendiri gitu. Tinggal dikit lagi tapi masih capek gitu kan. Wow, mendingan gue pulang aja deh. Nggak, gue harus bisa. Lo mendokumentasikan nggak sih kegiatan lo? Ya, mendokumentasikan. Artinya lo tahu dong berapa catatan lo udah ke berapa gunung? Yes, journaling itu dicatat. Di Artinya Indonesia tuh ada berapa? Itu lo share? ketika yang edukasi gue share. Oke. Gitu. Tapi ketika cuma hanya dokumentasi, oh gue pernah kesini-sini, nggak usah lah gitu. Ya, Karena Itu jawaban baik. nggak perlu pamer gitu. Oke. Itu jawaban baiknya Maksudnya- adalah untuk edukasi. Oke. Yang keduanya adalah Apa? kebutuhan sponsor. Endorsement produk lokal. Berapa sih? Bonde. Kayaknya pandemi gue naik gunung nih, Bon. Kasih tahu biar dia di-endorse. Bisa diatur. Jadi udah berapa gunung, Man? Di Indonesia? Ya alhamdulillah adalah beberapa lah gitu. Enggak maksudnya kan lo kan mencatat gitu. Maksud gua kan kayak
teman kita tuh Firsa Besari, dia sedang mendokumentasikan pendakian ke 33 gunung yang namanya ekspedisi atap negeri kan, di 33 provinsi gitu. Nah kalau lo mendokumentasikannya udah berapa gunung? Ya kurang lebih lah segitulah. Serius? Gitu. Yang di Indonesia kan gitu Iya. ya, kurang lebih segitu. 40 lah mungkin lah gitu. 40-an gunung. Gokil. Seperti usia Kang Ipang. Padahal gue juga 40-an. Gue suka lihat kok hashtag lo. Anji after 40. Ngeri hashtagnya. Anji after Anji after 40. Pastinya lo juga kan gue lihat Ya. lo mendaki beberapa gunung di luar Indonesia, di luar negeri ya. Ya tujuannya kalau mendaki di luar satu ya memang karena keinginan pasti jelas nggak mungkin. Oke. Luar maksudnya Gitu. lo Maksudnya sampai ke- ngedaki Luar negeri? Iya. Iya gitu, maksudnya sampai ke Nepal, sampai ke Afrika, ke Amerika Latin. Gunung gitu. Afrika tuh Kilimanjaro. Kilimanjaro. Iya, Kilimanjaro. gitu. Gila ya. Tujuannya tuh bukan cuman sekedar pengen gitu, tapi memang ada kebutuhan lain yaitu gue meriset regulasi mereka seperti apa gitu. itu Yang lo share, itu lo share. share terus ke beberapa kawan-kawan di organisasi yang memang kaitannya sama urusan kepecinta alaman ini saya nge-share regulasinya seperti apa gitu. Berdasarkan pengalaman yang lo catat, apa perbedaan mencolok antara regulasi yang diberlakukan di negara lain Dan di Indonesia. dan di Indonesia? Dan lebih bagus mana? Sana masih. Jelas. Asli di luar? Jelas. Maksudnya itu udah kasat mata lah gitu. Dalam artian kurasi lebih ketat gitu. Terus jalur pendakian juga trafficnya juga jelas naik dari sini turun dari sini. Impact-nya tuh hukum. Apa? Impact-nya hukum atau gimana? Kalau misalnya Impact-nya lo hukum, nggak gitu. ngejalanin peraturan itu, lo dapat Impact-nya secara resmi ya hukum, tapi secara fakta lo nggak selamat kalau tidak mematuhi itu. langsung dengan hukum Gitu. yang ada. Hukum Hukum alam. Hukum alam. Gitu. Jadi memang ya lebih kepada apa ya? Kayak macam riset, observe, studi banding lah. Gitu. Dan bagaimana mereka memajukan perekonomian yang di bawah. Kayak tadi, makanya tadi gue bilang jalur pendakiannya satu arah, ketika turunnya beda arah. Sedangkan ketika gini kan di bawah yang sisi sebelah sini juga maju juga roda ekonominya gitu. Nah kalau di Indonesia yang paling bagus menurut lo pengelolaan gunungnya dan pelaksanaan regulasi itu di mana, Mon? Percontohan sih udah mulai beberapa sudah ada mulai oke ya gitu kayak TNGP Gunung Pangrango, Gede Pangrango. kemudian Rinjani gitu salah satu contohnya. Oke, gitu Rinjani kan. di Lombok ya. Ya gitu. Kemudian tinggi Kemudian banget itu. Gue baru sampai sembalunnya aja udah kedinginan. Tapi aturan di Rinjani itu menurut gua Lu udah sampai naik juga. belum. Ini aturan lalu lintas apa aturan gunung yang lo ngomongin? Gua kan orangnya up to date banget. Alright, yang tadi mati lo itu Iya tadi. lah. Itu mati banget gua gitu. Jadi maksud gua kalau yang kan gua baca. Oke. Yang gua baca tuh aturannya tuh kalau ke Rinjani tuh cuma 2 hari 1 malam. sekarang Nah, karena fase pandemi ini kan. tapi kan Loh, nggak mungkin lo 2 hari 1 malam sampai ke puncak di Rinjani, gila lo maksud Ya gua. seperti yang terjadi di kawan kita Firsa yang gitu akhirnya kan. dia bukan di blacklist, di ban Di ya. ban. Dia Ya, nggak boleh naik sampai setahun ya? Kita setahun ya Ke, mungkin ya. ke semua. Atau 3 tahun ya? si Rinjani Oh, aja. Rinjaninya aja. Sorry, kalau kayak di Rinjani gitu umumnya berapa lama? Untuk sampai puncak kemudian turun gitu ya. Iya. 3 hari gitu. Lama ya. Iya, jadi kalau 2 hari 1 malam tuh kayaknya kita ngebut Iya, banget. ngebut banget ya. Harus orang yang sangat expert dan udah terbiasa gitu. Gitu. Tapi memang sebenarnya apa ya, ketika nanti udah mulai pada dibuka, artinya peraturan akan makin diperketat, malah bagus sih kalau menurut gua ngelihatnya gitu kan. Artinya barang dilihat hukumannya apa jika bukan hukuman ya. Ketika dicek barang ada yang kurang, solusinya bagaimana? Ya mungkin lebih baik lah sekarang. Kita nyambungin ya dari alam sampai ke proses kreatif kita. Ya. Lu belakangan ini kan dipuntang melunjik. Gue liat postingan lo dipuntang. Edukasi tentang alamnya juga banyak, terutama yang gue bilang masalah habitat tumbuhan yang asli dan tidak asli. Oke. Itu buat gue konten yang sangat menarik sekali karena nggak banyak. Buat gue pun, gue juga
oh ternyata nggak bisa asal-asalan gitu ya. Asal-asalan menanam di hutan. Iya, betul. Itu artinya ngajarin berapa banyak orang ketika lo nanam yang bukan habitatnya mungkin bisa mengganggu habitat asli. Dan Introduksi, ya, tanaman introduksi namanya. namanya tanaman introduksi. Keren nggak? Keren nggak? Tanaman invasi. Tahu nggak lo? Tahu nggak lo? Anak alam tahu nggak lo? Tanaman invasi tahu nggak? Hah? Tanaman introduksi tahu nggak? Gue taunya intro lagu. Mantap berarti. Selama kegiatan di sana pasti lo memproduksi sampah. Nggak mungkin nggak. Iya. Solusinya? Gini, minimal kalau setiap orang yang datang ke gunung itu bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Itu beres sih masalah. Ketika orang camping lah di gunung, mereka mengaku pecinta alam. Tapi kadang ada beberapa hal yang mereka lupakan. Ketika mereka meninggalkan lokasi itu, mereka tuh meninggalkan sesuatu di situ. Jadi mereka mengambil kenangan manis dari gunung, tapi mereka meninggalkan kotoran. Maka itulah muncul sebenarnya nggak semua orang layak disebut pecinta alam, tapi orang yang seperti itu hanya disebut Ini statement nih, ini quote nih. Ini penikmat alam gitu kan. Hanya eksploitasi saja, menikmati saja gitu. Tapi tidak bertanggung jawab. Maka nggak layak disebut pecinta alam gitu. Tapi penikmat alam. Penikmat nah, alam. statement lo untuk orang-orang yang menikmati alam itu apa? Ya sama sih, simple seperti para pecinta alam senior lah ya gitu. Dan dimanapun seluruh dunia bahwa jangan pernah mengambil apapun kecuali gambar. Jangan pernah meninggalkan apapun kecuali jejak. Dan jangan pernah membuang apapun kecuali waktu gitu. Itu 3 peraturan yang tidak tertulis namun jadar. J. Ya. Ngomong masalah kreatif. Ya. Selama lo di Puntang, lo pernah menulis lagu? Belum. Gua di Puntang itu saat ini fokusnya bukan cuma menikmati keindahan alam Puntang, tapi sedang memelihara dan lagi membersihkan. Jadi fokusnya lagi ke situ, gimana membuat sistem yang bagus untuk pembuangan sampah, bagaimana pengolahan sampah, karena berpuluh-puluh tahun nih ternyata memang pengolahan sampahnya belum rapi. Sumbangsih lah ya. Ya lagi memberikan sumbangsi, lagi mikirin ke sana. Jadi belum taraf menciptakan kreativitas secara musik di sana. Gue bukan seperti kalian lah yang emang udah total apa namanya, ada ikatan dengan alam dan berkegiatan di alam. Tapi gue ngerasain sebuah proses kreatif yang sangat gak ada batasnya ketika melakukan itu benar-benar di alam terbuka. Dari tahun 2010 band gue BIP sempat ngerasain rekaman yang emang kita sengaja ngerekam di luar studio dan kita cari tempat-tempat yang memang kayaknya kita album ini kita rekaman di sini. Dan energinya itu gak ada batasnya, sangat gak ada batasnya karena gue inget ketika kita sama-sama nulis Pelangi Matahari itu bener-bener di saung yang posisinya gunung dan betul-betul habis hujan dan memang saat itu kayaknya kita kayak di framing gitu loh, lu nggak bisa lari, lu ceritain aja udah ini semua dan itu kejujuran yang memang bisa langsung refleksi terrefleksi. Dari lirik itu kan akhirnya lahir sesuatu yang jujur kan? Jujur dan buat kita sendiri juga kita nggak nyangka sampai ke situ gitu loh, energi yang biasa aja ya. Aku bahagia. Tahu nggak kenapa gue begini-begini? Kenapa? Belum emang host amatir ya. Jadi ini sebenarnya untuk segmen 3. Salah ya? Untuk segmen 3, tapi kita akhiri dulu segmen 2 dong. Tapi kan ini produksi bisa diedit. Iya, kan itu gunanya teknologi diciptakan Lo ya kan? Enggak, karena kita udah capek-capek menciptakan jingle. Gara-gara lo ngomongin itu gue jadi padang hijau di balik gunung yang tinggi. Udah, ntar Oke, gua kita balik lagi nanti gua di nggak boleh. coklat kita obrolan Warung kopi. Ini biasanya ya di segmen ketiga, ini apa nama Gak segmennya? ada. Ada namanya Anjing Jam. Jam. Ya, Anji Ipang ngejam. Oke. Ini biasanya bintang tamu nggak ada. Nah terus? Sayang aja kita kalau misalnya lo nggak diajak, lo cuma 1 segmen doang. Itu merendahkan banget. Jauh-jauh. Merendahkan banget, Mon. Mendaki 40 gunung Untuk di kesini? Indonesia. Untuk kesini.
Masa cuma bentar, jadi lo jadi saksi dan lo harus ikutan nyanyi sama kita. Siap. Berdasarkan apa yang gue tangkap dari obrolan lo, ini sebenarnya bukan quotes gue atau obrolan warung kopi, tapi ini quotes yang sering kita dengar tentang alam, bahwa tanpa manusia alam akan baik-baik saja ya. Tanpa alam manusia nggak tahu apa jadinya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat Nggak mungkin apa-apa. lah. Kita nih berinteraksi dengan alam yang emang ya kayak gue kemarin datang ke Puntang lah ya. Total cuman dikurung pohon-pohon dan bukit-bukit. Kalau yang lo nyampe tuh di kuping dan berasa gitu ke hati, itu apa, Ji? Ya suara angin, suara pepohonan saling bersentuhan, apalagi kalau Oke. ada angin tuh kayak lagi tepuk tangan gitu-gitu tuh. Gitu. Burung, Mon. Mungkin gemericik air ya kan, sungai. Rhythm tuh ya. Iya. Itu bisa kita bikin lagu tuh. Ya banget lah. Kalau gue memang selalu kalau kita ngomongin masalah inspirasi ya sangat terinspirasi. Intinya air itu dengan tempo yang sama dia beriak. Burung itu nggak ada tuh yang fals satupun. Tidak pernah dengar burung itu fals. Gue punya pengalaman sama quotes tadi. Jadi suatu hari, ini di Gili Trawangan nih. Jadi Wih, dari enak Gili nih. Trawangan Oke. nyebrang ke Gilimeno. Oke, Iya kan? yang paling dekat ya. Pakai kayak kano. Oh, kano. Kano, iya Apa kan? yang paddling itu yang Gue kiri berdua, itu, oke. iya. Saat gue di depan, gue waktu itu pakai biasalah selfie-selfiean, pakai GoPro gitu. Aduh, gue nyebut merek lagi. Pakai action cam. Action cam. Pas di tengah jalan gue langsung diem. Yang namanya GoPro itu bukan? Merek ya? Bagus Insta360 juga bagus. Bagus itu. Insta360 juga bagus tuh action cam-nya. Ini gitarnya tuh ada mereknya tuh lu ya. Ya. Nah, di tengah perjalanan udah setengah, gue langsung diem. Namanya waktu itu siapa? Katakanlah David lah namanya. Atau Raymond. Raymond, oke. Mon, kita nggak bawa Live fest. Oh, live fest. Oke. Enggak bang, tenang aja bang. Kalau kita baik sama alam, alam akan baik sama kita. Terus gue, iya ya. Terus gue mikir, kalau ini terbalik di tengah laut Iya. kan, kalau ini kebalik dia pasti nyelamatin diri dia nih. Si Raymond. Iya dong, si Raymond pasti nyelamatin diri dia sendiri, nggak mungkin nyelamatin gue. Dia pasti nyelamatin diri sendiri dulu, baru nyelamatin Oke, gue. iya. Akhirnya gue membuktikan itu. Oke. Gue mencoba untuk mengingat-ingat hal itu dan ya udahlah. Gue pokoknya niatnya baik sama alam dan ini akan baik-baik aja gitu. Ya udah, selamat sampai Meno. Sampai Meno? Tapi sampai Meno di sana gue pinjem live vest dong. Tetap akhirnya Buat balik gue pakai buat live balik, vest. iya. Terus balikin lagi. Dia ke Meno lagi balikin live fest. Habis itu cari villa di Meno aja, nggak usah balik lagi ke Trawangan. Enggak. Tapi ini masuk dari omongan yang lo tadi ya, Mon ya. Artinya apa tadi? Ketentuannya tuh harus Safety prosedur. Iya, semuanya harus disiapin. Semua harus dipersiapkan demi menghindari segala resiko lah intinya. Gitu kurang lebih. Itu harus jadi pengingat ya, pengingat buat teman-teman yang datang ke alam, terutama yang mendaki gunung atau melakukan kegiatan ekstrim di alam, persiapkan diri dengan baik dulu. Yes, persiapkan diri dan kalau bisa, sorry gua ralat, tidak boleh melakukan kegiatan ekstrim di alam. Tidak Tapi kalau boleh. misalnya buat seorang Ipang datang ke alam tuh bisa jadi ekstrim, Oh, oke. Maksudnya? naik gunung, gitu. Oh, buat gue sendiri, ya gue menganggap itu sebuah ekstrim. Nah, Di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Benar. tapi menarik sih tadi itu, menarik maksudnya. Gua naik Jangan gunung. melakukan hal-hal ekstrim di alam. Hal-hal ekstrim itu seperti apa, Mon? Contoh kayak beberapa waktu lalu ada 2 orang atau 3 orang pendaki di Surya Kencana di Gunung Pangrango yang membuka bajunya segala macam. Maksudnya dia buka. Dia sengaja buka bajunya untuk bertelanjang, Oh, itu- nunjukin viral. Karena kira viral tuh artinya kan satu, kamu tidak menghormati lah, artinya etika terhadap gunungnya lah ya gitu. Kedua itu tindakan bodoh lah kalau misalkan resiko tiba-tiba dia sakit, Hipotermia. sok-sokan buka baju itu kan Iya. sesuatu hal yang ekstrim ya. Ya. Naik gunung itu kan sebenarnya lo teamwork juga ya. Betul. Diusahakan jangan sendirian kan. Nggak boleh karena nggak boleh kan? Berapa orang? kalau mendaki gunung teh sebenarnya ya paling tidak paling minimum tuh 2 lah. Karena kan ada buddy system gitu kan, maksudnya even ketika lagi di tenda gitu, Bang Ipang mau ke toilet nggak boleh sebenarnya berangkat sendiri, tapi harus bangunin salah satu gitu. Ji temenin gua dong, gua ke toilet. Oh oke, temenin gitu. Sekali lagi deh Mon, pesan untuk
pecinta alam Iya. atau orang yang menikmati alam? Ya, kayak tadi gue bilang kan bahwa alam memang tidak bergantung pada manusia gitu kan. Tapi manusia tidak bisa apa-apa tanpa alam gitu kan. Kedua ya jangan pernah membuang waktu gitu. Jangan pernah membuang sesuatu kecuali waktu. Jangan pernah mengambil sesuatu kecuali gambar dan jangan pernah meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Sesimpel itu kok kita kalau berkegiatan di alam itu. Kayaknya kita terlalu jadi manusia banget ya kalau kita maunya selalu pakai bahasa manusia. Kita mengungkapkan lirik itu seakan-akan cuman hanya manusia yang bisa membuat lirik. Ya. Sebenarnya kalau kita ngomong lirik esensialnya adalah kan bunyi-bunyian ya. Ya, bunyi-bunyi. Suara pesan. akhirnya kita Pesan. sepakat, kita mengerti, kita di bahasa yang sama. Tadi apa? Tadi yang kita catat apa? Suara angin, suara air. Hewan mungkin burung. Hewan, burung, ya banyak lah, banyak banget Nih, Raymond menjadi saksi kita membuat lagu tentang alam. tentang alam. Dan semoga menjadi Mars para pecinta alam. Asik. Asik. Cicit 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 cuy. Cicit 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 cuy. Cuy. Tanpa manusia alam akan baik-baik saja. Tanpa alam manusia nggak tahu jadinya apa. Asik. Jadi apa? Jadinya apa? Jadinya apa? Nggak jadi apa-apa. Alamnya gimana? Alamnya gimana? Jangan nunggu nggak ada. Oh ya. Tanpa manusia alam akan baik-baik saja. Tanpa alam manusia nggak tahu jadinya apa. Jadinya apa? Nggak jadi apa-apa. Jadinya apa? Jadi apa-apa. Cicit cuit. Raymond Tunggal, Ipang, Anji. kami anjing. Sampai Itu ketemu dia. lagi di coklat kita obrolan Warung kopi. Ekstrakan harimu.